Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online lagi, yang mana aplikasi ini juga sama sering banyak ditanyakan tentang resiko gagal bayarnya ya. Di video saya sebelumnya saya membahas tentang aplikasi pinjaman online Adakami ya. Nah, di sini juga saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sering banyak ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, lalu aplikasi apa sih yang sering banyak ditanyakan oleh para viewers di channel YouTube saya ini? Simak video ini sampai habis. Nama aplikasinya adalah aplikasi pinjaman online UKU. Nah, pasti di antara kalian juga ada nih yang mempunyai tagihan di aplikasi pinjaman online UKU ya. Nah, aplikasi pinjaman online UKU ini salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup populer dan juga banyak peminatnya. Makanya tidak heran banyak nih di antara kalian yang sering menanyakan di kolom komentar, apakah aplikasi UKU ini memiliki debt collector lapangan? Apakah aplikasi pinjaman online UKU ini masuk ke SLIK OJK? Nah, di sini saya akan sedikit kasih informasi buat kalian, khususnya buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online UKU ya. Perlu kalian ketahui, kalian tidak perlu takut, tidak perlu panik lagi buat kalian yang memang sudah tidak sanggup membayar di aplikasi pinjaman online UKU. Kenapa? Pertama, aplikasi pinjaman online UKU ini tidak masuk ke SLIK OJK ya. Jadi kalian tidak perlu takut data kalian akan menjadi buruk ya di SLIK OJK, karena memang untuk aplikasi pinjaman online UKU ini tidak masuk ke SLIK OJK. Yang kedua adalah aplikasi pinjaman online UKU ini tidak memiliki debt collector lapangan. Nah, ini nih hal yang sering banyak ditanyakan, hal yang sering banyak ditakutkan oleh para nasabah-nasabah yang gagal bayar ya. Perlu kalian ketahui, untuk aplikasi pinjaman online UKU ini sejauh ini belum memiliki debt collector lapangan. Walaupun aplikasi ini terbilang aplikasi yang cukup populer dan juga cukup besar ya, namun memang faktanya seperti itu. Aplikasi pinjaman online UKU ini tidak memiliki debt collector lapangan, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Nah, di sini juga ada yang sering bertanya, "Bang, aplikasi UKU ini masuk SLIK OJK atau tidak?" Karena ketika saya gagal bayar di aplikasi pinjaman online UKU dan melakukan peminjaman di aplikasi lain, kok saya tidak pernah di ACC, ditolak terus. Nah, memang untuk aplikasi pinjaman online UKU ini tidak masuk ke SLIK OJK. Namun kemungkinan masuk ke blacklist Pusdapil, yang mana Pusdapil itu adalah Pusat Data Fintech Lending. Jadi kemungkinan kalian masuk ke blacklist Pusdapil ya, karena kalau untuk blacklist Pusdapil itu mencakup seluruh aplikasi pinjaman online. Jadi buat kalian yang mungkin masuk ke blacklist Pusdapil, sudah pasti kalian akan mengalami penolakan ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lainnya. Namun kalian tidak perlu khawatir, karena untuk blacklist Pusdapil ini tidak berlaku ke peminjaman di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya selain aplikasi pinjaman online. Jadi blacklist Pusdapil ini hanya sebatas aplikasi pinjaman online saja. Jadi buat kalian yang mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online UKU dan mengalami penolakan di aplikasi pinjaman online lainnya, ya kalian tidak perlu heran, kemungkinan kalian masuk blacklist Pusdapil ya, karena pasti data kalian itu akan terlihat bahwasanya kalian pernah gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online. Makanya itu menjadi penyebab kalian mengalami penolakan ketika mengajukan di aplikasi pinjaman online lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi sudah cukup jelas ya bahwasannya untuk aplikasi pinjaman online UKU ini belum memiliki debt collector lapangan dan juga tidak masuk ke SLIK OJK. Namun untuk ancaman-ancamannya mungkin ada sedikit rajin dan juga gencar ya. Mungkin kalian perlu dikuatin mental saja buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online UKU ya. Karena memang untuk penagihan-penagihannya atau peringatan-peringatannya itu cukup rajin dan juga cukup gencar. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya di channel YouTube ini ya, yang sering menanyakan tentang resiko-resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online UKU. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.